Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik setiap badai kehidupan, ada rahasia yang hanya dapat dilihat oleh mata hati yang jernih. Malam ini, kita akan menyelami sebuah kisah sufi besar, kisah tentang Zulnun al-Mishr, seorang wali dan arif billah dari Mesir yang diuji Allah dengan kapal yang tenggelam. Semua itu agar ia dan murid-muridnya menemukan kedalaman makna takdir dan ketawakalan sejati. Ini adalah sebuah kisah yang mengajarkan bahwa ombak bukanlah musuh bagi perahu, melainkan ujian bagi iman yang ingin menuju pantai Tuhan. Zulnun al-Mishr, yang nama lengkapnya Abu Al-Fadl Sauban bin Ibrahim al-Mishri, adalah seorang sufi agung dari Mesir pada abad ketiga Hijriah. Beliau dikenal dengan ilmu ma'rifatnya yang begitu mendalam dan tutur katanya yang menembus hingga ke relung hati. Dalam kitabnya Tadkirat al-Aulia, Fariduddin al-Atar menulis, Zulnun adalah lautan hikmah. Setiap kata yang keluar dari lisannya adalah mutiara yang terbit dari kedalaman samudra ma'rifah. Beliau bukan hanya seorang ahli fikih, tetapi juga seorang ahli dalam memahami rahasia batin manusia. Ketika orang lain melihat dunia hanya sebagai tempat tinggal, beliau melihat dunia sebagai lautan ujian, tempat manusia diuji untuk mengenal Tuhannya. Baginya, setiap detik adalah kesempatan untuk mendekat kepada Sang Pencipta, dan setiap ujian adalah undangan untuk memahami kasih sayang Nea yang tak terbatas. Suatu hari, Zulnun dan beberapa sahabatnya menaiki sebuah kapal untuk menyeberangi Laut Merah. Awalnya, laut begitu tenang, langit cerah, dan angin berhembus dengan lembut. Namun, di tengah perjalanan, badai tiba-tiba datang menggulung tanpa peringatan. Gelombang naik setinggi langit, petir menyambar-nyambar, dan kapal mulai oleng dengan hebat. Semua orang di atas kapal panik, mereka menjerit dan berdoa dengan penuh ketakutan. Namun di tengah kekacauan itu, Zulnun duduk dengan tenang. Wajahnya bercahaya dalam kedamaian, matanya terpejam, larut dalam zikir. Salah seorang muridnya yang ketakutan berteriak, "Wahai guru, kapal ini akan tenggelam. Tidakkah engkau takut mati?" Zulnun membuka matanya perlahan, lalu tersenyum dengan lembut. Beliau berkata, "Wahai anakku, kita telah menempuh perjalanan di darat dengan tubuh, dan sekarang Allah ingin kita menempuh perjalanan di laut dengan hati. Bila kapal ini tenggelam, maka yang tenggelam hanyalah tubuh, bukan jiwa yang telah mengenal Tuhannya." Tak lama kemudian, gelombang yang semakin besar menghancurkan kapal itu. Orang-orang terpencar ke berbagai arah, berjuang menyelamatkan diri. Zulnun terapung di lautan, dan dalam keadaan antara hidup dan mati, ia berdoa dengan penuh ketundukan, "Ya Allah, bila engkau tenggelamkan aku di lautmu, jangan engkau tenggelamkan hatiku dari mengingatmu." Air laut yang ganas itu menelan tubuhnya, namun tak mampu memadamkan cahaya di dalam hatinya. Dalam kitab Hilyat al-Aulia, Abu Nuaim meriwayatkan, ketika kapal tenggelam, Zulnun memegang sebongkah kayu. Lalu ia bersandar padanya sambil terus berzikir, "Hasbiyallahu, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Maka dengan izin Allah, laut pun menjadi tenang di sekelilingnya. Beberapa waktu kemudian, para nelayan menemukan Zulnun di tepi pantai. Beliau masih hidup, wajahnya tetap bercahaya, dan bibirnya tak henti melantunkan nama Allah. Mereka terheran-heran dan bertanya, "Wahai Syaikh, bagaimana engkau bisa selamat dari badai sedahsyat itu?" Beliau menjawab dengan penuh hikmah, "Ketika semua tali dunia terputus, hanya satu tali yang tersisa, tali tawakal kepada Allah, dan siapa yang menggenggamnya takkan pernah tenggelam oleh ombak takdir." Kisah ini sejatinya bukan hanya tentang laut dan kapal, tetapi tentang jiwa manusia dan ketergantungannya pada Tuhan dalam kehidupan. Setiap orang dari kita memiliki kapalnya sendiri. Ada yang berlayar dengan kapal harta, ada yang berlayar dengan kapal ilmu, ada pula yang berlayar dengan kapal nama besar dan pujian dari manusia. Namun, semua kapal itu pada akhirnya pasti akan tenggelam, kecuali satu kapal, yaitu kapal zikir dan tawakal. Imam Al-Ghazali menulis dalam kitabnya Ihya Ulum Al-Din, ketika seseorang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, maka ia telah naik ke atas kapal yang rapuh. Gelombang kecil saja akan menenggelamkannya. Zulnun telah memahami rahasia ini melalui pengalamannya sendiri. Beliau pernah berkata, "Air laut menenggelamkan jasadku,
tapi kepercayaan kepada Allah menyelamatkan ruhku. Maka barang siapa ingin selamat dari badai dunia, berpeganglah pada tali keimanan. Kisah Zulnun ini selaras dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ini adalah janji yang pasti. Dalam ayat lain, Allah juga mengingatkan tentang fitrah manusia. Dan apabila kamu ditimpa kesulitan di lautan, maka semua yang kamu seru selain dia lenyap. Hanya dia yang kamu seru. Saat itulah kita sadar bahwa tidak ada penolong selain dia. Rasulullah juga bersabda tentang kekuatan tawakal. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian, sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung. Ia berangkat pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Kapal Zulnun bukan hanya kapal di laut, tapi kapal kehidupan kita semua. Ia tenggelam agar kita belajar berenang dalam samudra takdir dengan bersandar hanya kepadanya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa memperkuat tali tawakal kita kepada Allah dalam menghadapi setiap ombak kehidupan. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, mari kita lanjutkan perjalanan kita menyelami lautan hikmah dari kisah Zulnun al-Misri dalam salah satu kitab tasawuf paling berpengaruh, Risalah Al-Qushairiyah. Imam Al-Qushairi menulis sebuah kalimat yang menusuk kalbu. Takdir adalah lautan yang dalam. Siapa yang menyelaminya tanpa iman akan tenggelam dalam kebingungan. Kalimat ini bukan sekadar kata-kata, tapi cerminan dari pengalaman batin para sufi. Zulnun al-Misri mengajarkan kita bahwa iman sejati bukanlah keyakinan yang bebas dari ujian. Sebaliknya, iman sejati adalah ketenangan yang tetap kokoh di tengah badai kehidupan. Beliau pernah mengungkapkan puncak kepasrahannya dengan sebuah ucapan yang luar biasa. Ketika ombak menelan segalanya, aku tidak berkata, "Ya Allah, selamatkan aku." Tapi aku berkata, "Ya Allah, jika Engkau ridha aku tenggelam, maka tenggelamkan aku dalam cintamu." Subhanallah. Inilah puncak makrifat, puncak pengenalan seorang hamba kepada Tuhannya. Ketika kita tidak lagi memohon untuk diselamatkan dari ujian, tetapi memohon untuk menemukan makna dan cinta di dalam ujian itu sendiri. Inilah rahasia takdir dalam pandangan para kekasih Allah. Lalu, bagaimana cara kita bisa mencapai ketenangan seperti itu? Zulnun mengingatkan kita bahwa setiap manusia memiliki kapal batin, sebuah wadah spiritual untuk berlayar menuju Allah. Sayangnya, kapal ini sering kali bocor. Apa yang menyebabkannya bocor? Dosa, kesombongan, dan kelalaian kita dari mengingatnya. Beliau menasihati, orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya, dan orang yang lupa pada dirinya akan hanyut di lautan dunia. Ini selaras dengan sebuah atsar masyhur di kalangan sufi, yang sering dinisbatkan sebagai sabda Nabi, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin memberikan perumpamaan yang indah. Beliau menulis, jiwa manusia itu seperti lautan. Di permukaannya bergejolak gelombang hawa nafsu, namun di dasarnya tersimpan mutiara ma'rifah yang berharga. Maka tugas kita adalah menyelam, melampaui riak-riak hawa nafsu untuk menemukan mutiara pengenalan kepada Allah di kedalaman jiwa kita. Banyak dari kita yang salah sangka. Ketika ujian datang silih berganti, kita menganggap itu adalah tanda kebencian Allah. Kita merasa ditinggalkan, tidak dicintai. Namun, Zulnun al-Misri memberikan perspektif yang berbeda. Ujian bukanlah tanda kebencian, melainkan tanda bahwa Allah ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Dia ingin engkau mengenal Dia, bukan hanya sebagai pencipta yang maha kuasa, tetapi juga sebagai pengatur yang maha bijaksana dan maha penyayang. Zulnun pernah berkata, aku menangis bukan karena musibah menimpaku, tapi karena aku tahu bahwa setiap badai adalah surat cinta dari Tuhan. Bila engkau melihat badai, maka lihatlah tangan Allah yang sedang mengatur ombaknya. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, Surah Yunus, ayat 22. Dialah yang menjadikan kamu dapat berjalan di darat dan berlayar di laut.
Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap gerak, setiap langkah, setiap ombak yang menerpa, semuanya berada dalam kendali dan pengaturannya. Maka, jangan takut pada badai. Lihatlah siapa yang mengendalikannya. Dalam pandangan para sufi, semua yang terjadi pada Zulnun di lautan itu penuh dengan simbolisme. Kapal adalah simbol dari iman kita. Lautan yang luas adalah panggung dunia ini. Badai yang datang menerjang adalah ujian-ujian kehidupan. Dan pelabuhan yang kita tuju adalah keridaan Allah. Syekh Abu Thalib Al-Maki dalam kitabnya Qut Al-Qulub menulis, hati adalah kapal yang berlayar di lautan dunia. Layarnya adalah zikir, dan kemudinya adalah tawakal. Jika salah satu dari keduanya rusak, maka kapal itu akan hanyut tanpa arah. Maka ketika kapal Zulnun hancur dan tenggelam, itu bukanlah sebuah kehancuran total. Itu adalah sebuah kelahiran baru. Kelahiran sebuah jiwa yang telah melepaskan segala sandaran duniawi, dan kini hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ketika semua yang tampak kokoh telah hancur, barulah penyandaran sejati kepada yang maha kokoh menjadi sempurna. Sahabatku, renungkanlah sejenak. Setiap manusia, cepat atau lambat, akan sampai pada satu titik di mana semua yang ia miliki hancur. Harta, jabatan, kekuatan fisik, bahkan orang-orang yang kita cintai, semuanya akan sirna. Saat itu tiba, hanya Allah yang tersisa. Saat itulah hakikat tawakal menjadi nyata, yaitu ketika engkau tidak lagi berani berkata, aku punya ini dan itu, tetapi hanya mampu berucap, semua ini milik Allah. Ketika engkau tidak lagi berkata, aku bisa melakukan ini, tetapi menyadari, hanya Allah yang berkehendak atas segala sesuatu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 88, segala sesuatu akan binasa, kecuali wajahnya, zatnya. Setelah diselamatkan dari lautan, Zulnun Al-Mikhri berkata, aku tenggelam dalam laut, agar aku tak lagi tenggelam dalam dunia. Aku kehilangan arah, agar aku menemukan Dia. Sebuah pelajaran bahwa terkadang kita harus kehilangan segalanya untuk menemukan satu-satunya yang kita butuhkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup perenungan ini dengan sebuah doa. Ya Allah, bila Engkau takdirkan badai menimpa hidup kami, jadikanlah hati kami sebuah perahu yang kokoh dengan layar iman. Bila kapal dunia kami pecah berkiping-kaping, jadikanlah cinta kepadamu sebagai papan penyelamat kami. Dan bila kami tenggelam dalam lautan ujian yang dalam, angkatlah kami dengan tali zikir dan kesabaran. Karena kami tahu, di balik setiap gelombang yang menakutkan, ada tanganmu yang penuh kasih, sedang menanti untuk merengkuh kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa bertawakal kepodimu, ridha dengan segala ketetapanmu, dan bersyukur atas segala nikmat-Mu. Jauhkanlah kami dari kelalaian, wahai Zat yang Maha Paling Penyayang di antara para penyayang. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dan pemberat amal kebaikan kita. Dukung terus channel ini dengan like, share, dan subscribe. Niatkan semua itu sebagai ibadah, agar Allah meridhoi dan menjadikannya amal jariah bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.